Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nih, apa belum makan malam nih kayaknya? Belum, masya Allah. Kita segerakan, kita percepat sholat tarawihnya, biar cepat. Kalau lagi sekali lagi dengan pantun. Nenek jemur coklat, sudah kering baru diangkat. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad, sambutlah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi samil 'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah. Ini hari-hari lantunan ini selalu kita lihat. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan khususnya untuk melaksanakan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keramat. Bulan Ramadan adalah penuh dengan keberkahan. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah selama bulan Ramadan, maka Allah akan tunjukkan kekeramatannya kepada orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan bulan Ramadan. Kita lihat, walaupun seberapa besar keadaan kebijakan pemerintah tentang COVID, tapi kita lihat di pasaran ketika mau buka, kita lihat begitu banyaknya orang yang berjualan, yang sebelumnya tidak pernah jualan pun ikut jualan. Kenapa? Mengambil berkah Ramadan, penuh dengan kekeramatan. Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan itu kitab yang penuh dengan keramat. Tetapi pada saat ini kita kurang sadar, kurang semangat dalam membaca. Kadang lebih banyak kita memegang handphone kita daripada memegang Al-Qur'anul Karim. Padahal kalau memang semahal-mahal handphone bisa menjadi teman kita di dalam kubur, mungkin kita beli handphone yang termahal. Tetapi tidak, handphone tidak bisa menemani dalam kubur. Yang ingin menemani dalam kita di kubur siapa? Al-Qur'anul Karim. Wa syifa'ur rahmah, obat. Maka dari itu semangatlah kita. Ini kita bersyukur, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang harus dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sama Allah. Di bulan ini, di tahun ini masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang paling besar tanpa kita sadari adalah bisa datang ke masjid untuk menunaikan salat tarawih secara berjamaah dan mendengarkan tausiah. Ini adalah rezeki yang terbesar dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang harta, benda, tahta itu adalah rezeki terbesar, maka Allah tidak akan kasih harta tadi sama orang kafir. Tidak akan kasih. Kenapa? Karena harta dunia itu, kata Allah melalui lisan Rasulullah, tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Karena tidak berharga, maka Allah kasih sama orang kafir. Maka Allah kasih. Kenapa? Karena bagi umat Islam, dunia ini adalah seperti penjara. Dunia ini seperti perjalanan hidup. Umur kita digunakan tidak digunakan pasti akan habis. Umur ini seperti es. Apabila umur tadi Nabi dilahirkan, sama seperti es batu dikeluarkan dari kulkas. Dipakai tidak dipakai es tadi pasti akan habis. Begitu juga sama seperti lilin. Dilihat di kegelapan, dibakar. Habis dipakai tidak dipakai lilin tadi, maka akan habis terbakar. Hidup ini seperti daun. Daun tadi jatuh, mungkin yang masih kecil masih di pucuk, yang udah dewasa mulai ke bawah pucuk, lama-lama di batang, lama-lama cuma jatuh. Begitulah hidup. Mungkin dulu kita masih dalam perut ibu kita,
beranjak, dilahirkan, anak-anak, dewasa, menikah, setelah itu punya anak. Setelah punya anak, maka punya cucu, terus bergulir waktu itu. Maka dari itu, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal sesungguhnya di akhirat. Maka umat Islam, kalau sadar kalau dia umat Islam, sudah dua pekerjaan yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Apa pekerjaan umat Islam? Umat Islam dua pekerjaannya. Yang pertama, dakwah ila Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah perintah. Seluruh laki-laki, perempuan wajib berdakwah. Kepada siapa kita berdakwah? Orang terdekat kita. Mungkin saudara kita, anak-anak kita. Ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat di neraka itu banyak kali wanita. Memang benar, di neraka banyak wanita. Tetapi ingatlah, satu orang wanita akan menjemput 4 orang laki-laki. Siapa 4 orang laki-laki tadi? Yang pertama, ayahnya. Jadi kalau kita di sini seorang ayah punya anak perempuan, jagalah auratnya, jagalah sholatnya, jagalah mulutnya dari menggibah, jagalah hatinya, jagalah kemaluannya. Setelah itu yang kedua siapa? Suaminya. Kalau kita punya istri, jagalah aurat kita. Sehelai rambut dilihat, selain daripada muhrimnya, ini menjadi maharnya api neraka. Memang selama di dunia, akhirat itu hanya cerita. Tetapi setelah kita di bawah tanah, dunia tinggal cerita. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah hari-hari kita untuk apa? Untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anaknya. Jadi kalau kita punya mama, ajaklah mama kita untuk apa? Untuk menjaga auratnya, untuk menjaga sholatnya, untuk menjaga kemaluannya dan menutup mulutnya daripada menggibah dan menceritakan aib orang lain. Yang keempat siapa? Yang keempat yaitu saudara kandungnya. Kalau kita punya adik atau kakak perempuan, ingatkan dia untuk menjaga auratnya, menjaga sholatnya, menjaga mulutnya dari menggibah. Bagaimana cara agar mati husnul khatimah? Kuncinya satu agar mati husnul khatimah. Kuncinya satu, selalulah berhusnuzon setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Husnuzon kepada siapapun, husnuzon. Kadang kita tidak tahu. Habib Umar bin Hafiz dijelaskan dalam kitabnya apa katanya? Kita jangan pernah menganggap remeh orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Kita belum tentu. Mungkin di akhir zaman nanti, di padang mahsyar nanti, mereka yang menjadi syafaat bagi kita. Maka dari itu selalu berprasangka baik kepada orang-orang, berprasangka baik kepada siapapun. Ada salah satu cerita lucu. Ketika itu ada 5 orang perompak datang. 5 orang perompak ini datang kepada satu orang syekh. Ketika itu satu orang syekh ini lagi duduk, dia punya anak yang lumpuh sudah bertahun-tahun. Ketika itu masuk perompak ini, diketuk pintunya. Ketika diketuk, niatnya mau merampok karena disambut dengan syekh. Masya Allah, waalaikumsalam, masuk, silahkan duduk. Oh, tapi sebelum duduk, wuduk dulu. Ketika itu, karena sang pencuri, sang perompak tadi kaget mendengar disuruh masuk, akhirnya dia ke belakang. 5 orang perompak tadi wuduk. Ketika wuduk, di bawah tempat wuduk tadi disiapkan ember tempat air. Akhirnya berwuduklah, ditampung air wuduk tadi. Ketika itu udah siap berwuduk, mereka, ayo silakan duduk. Apa yang sudah saya siapkan, makanan dan minuman, silakan makan. Kalau mau nginap juga boleh di sini. Akhirnya sang perompak tadi merasa segan, merasa enggan melihat sopan santun dan baiknya ini tadi. Akhirnya makan sang perompak tadi. Akhirnya pergilah. Setelah malam pulanglah sang perompak tadi. Tiba-tiba besok, tetapi ketika berwuduk dilihat sang 5 orang perompak tadi, itu ada anak yang tertidur di atas kasur, sudah tidak bergerak lagi karena lumpuh. Akhirnya ditanya, wahai syekh, itu anak engkau? Iya, anak saya sudah lama tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya pulanglah sang perompak tadi. Ketika itu besok merencanakan untuk merompak lagi. Begitu sampai